tambang ada di kawasan konservasi, Pak. Izinnya itu di kawasan lindung gitu ya, bukan di kawasan produksi terbatas atau tetap gitu ya. Karena lingkungan hidup itu penting karena juga merupakan bagian daripada kualitas hidup kita dan juga keberlanjutan atau sustainability daripada like, subscribe, video loncengnya serta komentarnya. Go! Tambang ada di kawasan konservasi, Pak. Izinnya itu di kawasan lindung gitu ya. Miris, sangat prihatin ada kawasan lindung di Jawa Barat dijadikan lahan penambangan. Ini sangat di luar nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, akang teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Marilah kita selalu bersodakoh, walaupun sodakohnya hanya menanam dan pelihara pohon saja. Insya Allah berkah dan pastinya akan dimanfaatkan oleh anak cucu kita kelak. Berbicara masalah lingkungan hidup di Jawa Barat sangat memprihatinkan. Hasil kajian atau survei Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, WALHI Jawa Barat, sangat miris. Ada kawasan lindung yang dijadikan penambangan. Belum lagi berbicara sampah yang sangat membeludak, tidak terurus. Ada juga masalah sungai, pencemaran sungai. Dan ini disampaikan kepada publik, termasuk kepada para kandidat Pilgub Jawa Barat. Ada 8 orang kan, gubernur, calon gubernur, dan wakil gubernur. Hanya 1 orang saja yang hadir, yaitu Kang Ilham Habibie yang hadir. Namun demikian tidak menyurutkan niat mereka pada Milangkala WALHI ke-44 dipaparkan segala-galanya. Dan inilah beberapa kesan dan pesan serta harapan dari WALHI Jawa Barat, termasuk ada Kang Ilham juga berbicara masalah sampah sedikit saja. Baik, terima kasih. Go. Tentu harapan di Milangkala sekaligus kami menyampaikan hasil survei jejak pendapat publik terkait kondisi lingkungan di Jawa Barat, dan juga kami menyampaikan catatan kritis terhadap kondisi lingkungan di Jawa Barat, yang dimana pada momen Milangkala ini kami menghadirkan paslon gubernur Jawa Barat. Meskipun menyayangkan hanya 1 paslon yang hadir, tapi kami menyampaikan secara tegas hasil survei jejak pendapat serta analisis dan kajian WALHI terkait catatan kritis kondisi lingkungan di Jawa Barat. Harapannya rekomendasi atau usulan serta mandat yang kami tadi sampaikan pada sesi diskusi dengan paslon dan dengan jaringan yang hadir pada acara ini dapat direduksi, dapat diambil dengan bijak dan dapat menjadi pedoman yang baik bagi para kandidat yang akan berkontestasi di Pilgub yang akan datang. Nah, dan siapapun yang terpilih, bagi kami dan harapan kami terbesar itu apa yang kami rekomendasikan, apa yang kami mandatkan itu bisa dibahas secara komprehensif dan dapat dibahas pada ruang-ruang dalam penyusunan RPJP, dalam ruang-ruang penyusunan RPJMN, dan malah lebih akan baik jika dituangkan pada dokumen RKAD. Itu yang menjadi satu harapan terbesar, karena masalah lingkungan di Jawa Barat semakin tahun semakin memprihatinkan, semakin buruk, dan ini tanggung jawab kita semua. Kita memang menaruhkan harapan kepada pimpinan, tapi tentunya ini tanggung jawab kita bersama. Artinya perlu proses pengawasan, kontrol, dan juga peran aktif kita atau peran aktif masyarakat terhadap bagaimana menumbuhkan kesadaran akan pentingnya lingkungan ke depan. Situasi saat ini lingkungan itu semakin berubah bentang alam, degradasi semakin tinggi, penyusutan tutupan hutan di kawasan hutan semakin menyusut, kondisi sungai semakin rusak, tata ruang yang buruk, dan sampah yang masih belum teratasi. Itu adalah salah satu bentuk wujud nyata yang perlu diurai
perlu diselesaikan oleh para pemimpin yang akan datang serta kita semuanya ke depan. Itu harapan yang terbesar kami. Karena kami mengundang semua kandidat adalah pengen tahu visi misinya mereka terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup yang ada di Jawa Barat. Kondisi Jawa Barat sekarang sudah sangat kritis, sehingga kami menunggu para kandidat ini memaparkan visi misinya terkait dengan lingkungan hidup, dan harapan kami ke depannya adalah mereka betul-betul bergerak untuk lingkungan hidup di Jawa Barat ini, Pak. Jadi tidak tendensi pada satu nomor gitu. Oh tidak Pak. Kami tadi sudah jelaskan bahwa kami tidak tendensius kepada salah satu calon, tapi memang karena hari ini kebetulan yang hadir hanya satu, sehingga mau nggak mau kami tetap harus menyelenggarakan acara ini. Iya, tetap menyelenggarakan acara. Bagaimana? Ya, kami siapapun yang terpilih, kami ingin tetap berkomitmen bahwa mereka harus menjalankan atau minimal menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup yang ada di Jawa Barat yang tadi sudah disampaikan oleh Direktur Walhi Jawa Barat. Jadi siapapun yang terpilih harus komitmen betul, terutama terkait dengan persoalan lingkungan hidup yang sekarang semakin rusak lingkungan hidup di Jawa Barat. Jadi saya kira kita harus menahan diri ya semuanya. Masyarakat juga harus menahan diri untuk menjaga kerusakan lingkungan. Teman-teman di para aktivis juga tidak bosan-bosannya terus melakukan edukasi, kampanye gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Saya kira kalau dibilang kerusakan pasti akan terus dari waktu ke waktu ya. Kita belum ada solusi ternyata karena desakan-desakan ekonomi saya kira itu. Lingkungan hidup itu penting karena juga merupakan bagian daripada kualitas hidup kita dan juga keberlanjutan atau sustainability daripada dunia ini pada umumnya. Tadi dipaparkan ada tiga masalah utama. Yang pertama itu yang paling dominan sampah. Nah, menurut saya industri yang kita mau dukung di Jabar tentunya harus mengacu kepada standar di abad ke-21. Kita tidak bicara lagi mengenai industri yang membuat masalah di lingkungan hidup, tapi justru memperhatikannya sehingga menjadi bagian daripada daya saingnya. Apalagi kalau kita melihat semakin lama semakin susah kita mendapatkan dukungan dari dunia finansial tanpa kita memperhatikan yang kita kenal sebagai ESG atau Environment, Social, and Governance. Jadi itu memang belum diberlakukan secara ketat di Indonesia, tapi semakin lama semakin ketat. Dan kita juga sebagai negara dan bangsa sudah komit kepada yang kita sebut sebagai JETP atau Just Energy Transition Partnership. Itu semuanya itu sebetulnya menunjukkan bahwa saya ke depan kita harus semakin memperhatikan dan menjadikan hal terkait dengan lingkungan hidup bagian dari integral ya. Jadi terpadu daripada strategi pembangunan ekonomi kita. Bahkan menurut saya itu bisa menjadi bagian daripada peluang-peluang bisnis ekonomi dan industri ke depan. Kalau kita membayangkan misalnya tadi kan saya sebut yang nomor satu di atas semuanya itu rupanya sampah ya. Jadi yang tiga itu nomor satu di sampah, dan yang sangat kurang di Jabar dan Indonesia itu adalah hilirnya. Jadi kita kumpulkan sampah tapi harus diproses, jadi nggak bisa ditumbuk-tumbuk saja.